Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Fadila Rahman dengan NIM 12392201110. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayi Ahmad Dedar dengan NIM 12392201111. Dan nama saya Muhammad Fajar Fatur Rahman dengan NIM 12392201121. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara toharoh, yaitu berwudu, tayamum, dan mandi junub. Untuk berwudu sendiri akan dijelaskan oleh Ayah Ahmad Haidar, dan tayamum oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman, dan mandi junub oleh saya sendiri Muhammad Fadila Rahman. Oke, dimulai dengan dari berwudu terlebih dahulu. Nah, begini aja kayak untuk berwudu sendiri perlu diketahui memiliki 6 syarat, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh muka, yang keempat adalah membasuh rambut, kepala, dan yang kelima adalah membasuh kaki beserta mata kaki, dan juga yang terakhir adalah tartib. Tartib sendiri itu adalah berurutan dari niat sampai mata kaki. Nah, langsung aja nih ya. Iya. Yang pertama adalah membasuh tangan. Membasuh tangan yaitu meratakan semua bagian telapak tangan. Lalu selanjutnya adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu yang selanjutnya adalah membasuh hidung. Membasuh hidung sendiri itu disunahkan untuk memasukkan air ke dalam hidung sampai ke rongga hidung sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya adalah membasuh muka, meratakan seluruh muka sambil dengan membaca niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala, itu sebanyak 3 kali. Itu dengan meratakan seluruh bagian muka, misalkan seperti ini nih. Lalu yang selanjutnya adalah membasuh tangan, itu mengambil air lalu seperti ini, diratakan seluruhnya sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya adalah membasuh kepala, rambut, mengambil air, dipercikan, lalu diusap sampai belakang. Ini seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah membasuh kedua telinga, seperti ini, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, lalu diratakan, dan juga sebanyak 3 kali. Nah, lalu yang selanjutnya adalah setelah membasuh telinga adalah membasuh kaki. Nah, dari dari mata kaki sampai sini seperti ini, harus rata. Nah, wudu itu wajibnya adalah membasuh setiap anggota badan itu hanya sekali, namun disunahkan itu membasuh sebanyak 3 kali. Dan juga jika lebih dari 3 kali, maka itu hukumnya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah karena akan menghambur-hamburkan air dan juga menyanyiakan air. Lalu setelah berwudu, selesai semua rangkaian wudu, membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tayamum yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Fajar Fatur Rahman. Silakan. Oke, Pak Vincent. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk bertayamum. Yang pertama adalah mencari tanah yang bersih untuk dijadikan sebagai alat untuk berwudu atau bertayamum. Dan tanah tersebut atau debu tersebut harus suci dari najis dan bersih dari kotoran. Dan yang kedua adalah membaca niat tayamum di dalam hati, yang lafadznya itu nawaitu tayamuma listibahati salati fardhulillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah disunahkan untuk menghadap kiblat saat bertayamum. Dan yang keempat ada tata caranya, yaitu mengusapkan debu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada debu di telapak tangan saya. Usapkan debu tersebut kepada permukaan wajah. Nah, seperti ini.
Setelah mengusapkan debu tersebut ke wajah, maka dilanjut dengan dengan mengambil lagi debu. Nah, diusapkan terhadap tangan. Cara mengusapkannya direkomendasikan seperti ini. Nah, biar debu di sini juga tidak tercampur sama debu yang dipakai untuk membersihkan tangan yang kanan. Dan debu yang ini diulang seperti tadi. Nah, setelah itu, oh iya, untuk persyaratan tayamum ini adalah tayamum hanya dipakai untuk sekali sholat. Jadi misalkan kita bertayamum untuk sholat duhur, maka mau sholat asar kita harus bertayamum lagi, gak bisa menahan gitu. Dan yang kedua adalah debu yang digunakan juga harus memiliki hambur yang dapat melekat, seperti pada wajah dan juga pada tangan saat ditempelkan. Dan yang kedua adalah tembok atau dinding rumah yang terbuat dari bahan-bahan seperti bata, semen, dan pasir bisa disebut sebagai said yang baik, dan pasir bisa disebut sebagai said yang baik juga asalkan tidak dicat dan tidak ditutup atau diplester. Dan yang ketiga adalah tayamum termasuk ke dalam ruksoh atau keringanan ketika tidak ditemukan air dalam bersuci. Kalau misalkan dari kitab referensi dari kitab Sapinah, syarat tayamum itu tidak ada air di kampung yang kita huni maupun tidak ada air di kampung sebelah kampung gitu. Dan selanjutnya yaitu mandi junub ya. Dan selanjutnya mandi junub yang akan disampaikan oleh Fadilah Rahmadani. Fadilah Rahman. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara mandi junub. Oke, untuk yang pertama kita langsung kepada niat mandi junub sendiri, yaitu nawaitu ghusla rafil janabi, itu yang pertama. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Oke. Terus berikutnya membersihkan kotoran yang menempel di badan, termasuk area kemaluan itu tersendiri, dengan tangan kiri, nggak boleh dengan tangan kanan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, lalu berwudu seperti sholat. Berikutnya adalah membaca niat. Ya, untuk niat ini nawaitul ghusla rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala, lalu mengguyur kepala hingga 3 kali dengan air. Lalu berikutnya mengguyur badan bagian sebelah kanan dulu 3 kali, kemudian badan sebelah kiri 3 kali. Lalu setelah mengguyur badan sebanyak 3 kali, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali dan diawali dengan kaki kanan terlebih dahulu. Untuk mandi junub sendiri seperti itu kurang lebihnya. Dan mungkin sekian dari kami untuk toharoh, dari mulai berwudu, tayamum dan mandi junub. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.